ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, kena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kutuk tanganmu. Moga mengalir kedekatan dalam diriku, untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kabar sobat muda semuanya, atau siapapun yang sekarang sedang memantau di acara yang sudah kita sampaikan sejak kemarin, Jerit Tasum, cerita cinta 10 menit. Kemarin yang tidak sempat bergabung, mungkin harus saya sampaikan ulang kenapa harus cerita cinta yang kita ungkap. Karena memang cinta adalah elemen yang terpenting, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cinta itu pula yang membuat kehidupan kita terus bergerak. Cinta pula lah yang membuat yang jauh menjadi dekat, yang susah menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Atau mungkin cinta pula lah yang membuat segala sesuatu yang tampak buta, apalagi kalau salah mengartikan cinta. Nah, dalam konteks seperti itulah, cerita-cerita cinta ini harapannya adalah bagaimana agar cinta kita bisa membawa kepada cinta yang sangat abadi. Maka cerita kita adalah cerita cinta, kisah-kisah mulia, kisah-kisah cinta orang-orang mulia. Tentu saja orang-orang mulia itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan keridhaan Allah SWT, hidupnya lurus, hidupnya benar. Di sanalah cinta akhirnya membawa dia pada satu kehidupan yang pada puncak yang luar biasa. Cinta akan begitu indah, cintanya akan membuat colorful and wonderful. Cintanya akan membuat kehidupannya memberikan cahaya bagi yang lain, memberi kemanfaatan buat yang lain. Itulah cinta yang sesungguhnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, karena kita cuma 10 menit saja, maka hari ini hari kedua di puasa Ramadan. Semoga puasa kita yang pertama kemarin sukses ya. Saya sampaikan di akun Facebook saya, di Facebook itu kita sebut, mari kita menangis yang kencang wahai diriku sendiri, karena ketidakmaksimalan kita dalam membaca Al-Quran yang kemarin. Oke, teman-teman yang saya hormati, saya muliakan, ini sedikit untuk menginformasikan saja kalau hari ini saya diminta live juga di Instagram, karena ada beberapa yang meminta. Saat saya tidak punya Facebook, punyanya Instagram, maka coba Instagram. Makanya dengan seperangkat alat yang ada, 2 HP, kita coba live di sini, dan tentu saja harapannya satu, live-nya ini dari Instagram termasuk dari Facebook akan memberi manfaat. Baik, teman-teman yang saya hormati, kalau bicara masalah orang-orang mulia dengan segala efek kehidupannya dan cinta ada di dalamnya, tentu kita tidak akan pernah bisa melupakan, dan tidak mungkin ada yang lain, satu sosok manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia,
Dan saya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, meyakini betul bahwa sosok yang bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang diutus oleh Tuhan kepada manusia yang hidupnya untuk satu hal saja, hidupnya untuk bisa memberikan contoh rahmatan lil alamin, memberikan satu rahmah. Rahmah itu sendiri juga salah satu bagian daripada unsur-unsur dari cinta. Maka dengan segala penuh cintanya kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menjalankan kehidupannya. Kehidupan beliau sebagai seorang ayah, seorang suami, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang businessman, sebagai seorang tetangga, sebagai manusia biasa, sebagai jenderal, dan sebagai apapun sebagai manusia. Beliau melakukan itu atas nama cinta. Mari kita lihat untuk pertemuan kita yang kedua ini. Kita bicara masalah cinta, cinta pada diri Rasulullah. Cinta pada Rasulullah atau kita bercerita tentang Rasulullah tidak cukup, saudara. Hanya bercerita hanya 1-2 menit, apalagi 10 menit yang kita lakukan seperti ini. 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1 abad, 2 abad pun usia yang kita punya untuk mengungkap kedahsyatan sosok beliau tidak cukup. Seusia kita habis untuk mengkulik kehidupan indah beliau tidak cukup waktu yang diberikan. Apalagi waktu tersisa yang sangat mepet, kita tidak antusias menghidupi kisah cinta khususnya yang kita bicarakan hari ini, pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Ini ya garis besarnya untuk yang kedua. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu acara ini, saya ulangi sebentar saja. Acara ini ada karena niatan saya yang sangat rindu dan kangen pada teman-teman semuanya. Yang saya mobile setiap hari bisa ketemu dengan beberapa kelompok masyarakat, bahkan mungkin sehari bisa 2-3 kali pertemuan. Tapi karena Allah berikan satu takdir yang luar biasa untuk stay at home, maka hari ini kerinduan itu saya gunakan teknologi yang ada sesuai kemampuan saja, lewat Instagram dan Facebook. Hai, kita lanjut saja karena waktu cuma 10 menit. Tadi ada yang usul, Mas kalau bisa agak panjang dong, jangan 10 menit. Oke, itu masukan, tetap akan kita terima masukan itu. Yang pasti kita lanjut ya. Teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada teladan yang terbaik pada diri Rasulullah bagi orang yang menginginkan rahmat Allah dan percaya kepada hari akhir. Orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah dan percaya kepada hari akhir, itu contoh kehidupan terbaiknya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan salah satunya cinta. Mari kita lihat kisah-kisah cinta romantis Rasulullah dengan sepintas dulu. Tentu saja kita akan coba sambung berikutnya kalau waktunya memang tidak nutut. Teman-teman, kisah cinta yang pertama, mari kita lihat ketika Rasulullah beristrikan Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana hari-hari beliau yang semula penuh dengan kenyamanan, semula penuh dengan keindahan, berubah dengan penuh tantangan, penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Apa perjuangan dan pengorbanannya itu? Pengorbanan dan perjuangannya adalah mendakwakan ajaran agama Allah. Kenapa Rasulullah begitu? Karena cinta. Dia tidak ingin umat manusia itu hidup dalam bahasanya kejahilian. Beliau bertahan 3 bulan lamanya di Gua Hira. Dengan penuh cintanya melihat bagaimana mungkin manusia menyembah patung yang dibuatnya sendiri, yang Tuhannya itu yang disembah patung untuk melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana mereka seperti itu? Rasulullah juga melihat bagaimana mungkin setiap hari orang mabuk, bagaimana mungkin orang membunuh, bagaimana sekelilingnya melihat bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Nuraninya berontak, fitrahnya menjerit. Ini bukan manusia lagi ini. Kalau beliau tidak cinta, mungkin beliau akan cuek. Beliau tidak akan pernah sama sekali memperdulikan sekelilingnya. Toh beliau dapat istri yang cantik, yang kaya raya, kehidupan rumah tangga juga nyaman. Tapi itu bukan tipe petarung yang dan pecinta. Pecinta itu selalu mengharap bagaimana agar orang-orang yang dicinta itu juga penuh dalam kebahagiaan. Ini cinta yang indah. Cinta yang indah ini tentu saja berasal dari cinta Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat teman-teman. Lanjut ke belakang dulu, kita melompat sejarahnya Rasulullah. Ketika beliau mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut, apa yang dilakukan beliau? Beliau masih memikirkan umatnya
kita. Beliau masih sangat amat merindu kita, umatnya. Bahkan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, seandainya boleh, timpakan saja sakaratul maut yang sakit ini untuk umatku, biar aku saja yang merasakan. Lihat teman-teman, bagaimana seorang pecinta sejati selalu memikirkan orang-orang yang dicintainya. Inilah tipe yang sangat luar biasa. Maka kita berkaca pada pecinta-pecinta terbaik, the highest loves. Cinta yang tertinggi yang dimiliki oleh manusia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Satu sosok ini untuk kepada umatnya. Pagi ini coba kita akan kulik teman-teman tentang bagaimana kisah romantis beliau dengan Khadijah. Pada saat beliau, ini saya ambil dari informasi kajian di kitab Ibnu Hisham tentang Rasulullah, sejarah Rasulullah. Pada waktu turunnya wahyu yang kedua setelah surat Al-Alaq, Nabi mengalami masa kekosongan agak panjang menerima wahyu. Beliau gelisah, mondar-mandir lagi ke Gua Hira untuk memastikan bahwa pertama kali yang mendatangi makhluk itu adalah seorang malaikat utusan Tuhan. Tetapi ternyata setelah surat Al-Alaq ayat 1-5 itu turun, Rasulullah tidak menemuinya lagi. Dan seperti teman-teman fahami, ketakutan Rasulullah ketika pertama kali ketemu Jibril, pulang ke rumah dengan sepenuh kegelisahannya, ketakutannya bercampur jadi satu. Tapi ternyata ada satu sosok di rumah yang begitu sangat tenang, sangat lembut, sangat mencintainya, sangat romantis, yang menenangkan beliau dengan pernyataan support motivasi yang luar biasa. Dan dikatakannya, suamiku, kamu tidak pernah sama sekali menyakiti orang. Kamu selalu menyambung silaturahim. Kamu selalu menolong orang. Kamu selalu begini, begitu, dan kebaikan-kebaikan. Maka tak mungkin apa yang kamu dapati itu adalah yang menyia-nyiakanmu dan menakutkanmu. Tapi teman-teman yang sermati saya muliakan, ini yang membuat pada akhirnya, pada waktu saat Jibril mendatangi Rasulullah di saat yang kedua, riwayat ini menceritakan bahwa Nabi pada waktu itu sedang bercengkrama dengan Khadijah. Pada saat bercengkrama itulah Nabi SAW didatangi makhluk yang pertama kali mendatangi di Gua Hira beberapa bulan yang lalu. Sebagian riwayat menyebutnya hampir selisih 6 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah kisah romantis yang indah para pecinta yang sangat luar biasa ini. Siapa mereka? Orang-orang yang betul-betul oleh Allah dijamin kemuliaannya. Dua orang pertama yang begitu sangat indah, Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Begitu Nabi mengatakan, ya Khadijah, makhluk yang pertama kali mendatangiku ada di luar rumah kita. Aku takut. Ketakutan Nabi itu datang lagi sebagai ketakutan sebagai seorang manusia yang baru pertama kali mendapatkan wahyu. Maka inilah seorang cinta romantis Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Nabi dan mengatakan, pada waktu itu Nabi kemudian diminta, ya Rasulullah, cobalah kamu duduk di paha kananku. Duduklah sang kekasih ini Rasulullah di paha kanan Khadijah. Indah sekali, romantis sekali. Dirangkullah Rasulullah dari belakang. Kemudian dibisikkan kepada Rasulullah, ya suamiku, apakah dia masih di luar sana? Nabi menjawab, masih ya istriku. Kemudian Khadijah mengatakan, baik, kalau begitu sekarang kamu pindah ke paha kiriku. Dipangkulah Rasulullah di kaki kirinya Khadijah. Dibisikkan lagi dengan dirangkul dan dikatakan, apakah dia masih di luar? Jawabannya, masih ya Khadijah. Baik, kalau begitu rangkullah aku dari belakang. Masya Allah teman-teman, adakah yang lebih romantis dari seperti ini? Apakah Anda masih terpikat dengan drama-drama dari luar negeri yang sangat katanya mengharu biru? Menurut saya lewat, tidak ada apa-apanya. Dirangkul dan dibisikkan, apakah masih ada di luar? Nabi menjawab, masih ya Khadijah. Teman-teman, kemudian pada akhirnya, mohon maaf, Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, ya suamiku, kalau begitu aku lepas hijabku dulu ya. Kemudian ketika mau melepas hijab, bertanyalah kepada Rasulullah, apakah dia masih di sana? Ya suamiku. Kata Rasulullah, tidak istriku. Dia berbalik kanan dan keluar dari rumah. Maka berkatalah Khadijah, kalau begitu
Yang mendatangimu pertama dan sekarang datang lagi adalah malaikat utusan Allah. Kalau dia bukan malaikat, kalau dia dari kelompok iblis, dari kelompok jin, pasti dia akan senang melihat auratnya perempuan. La haula wala quwata illa billah. Tenanglah Rasulullah. Betapa tenangnya sang suami ini. Kisah-kisah yang sangat indah sekali. Ada ketenangan di antara dua insan ini. Ketenangan dalam zikir kepada Allah. Kebahagiaan dalam rangka kebaikan. Sakinah, mawadah, warahmah. Memang harus seperti inilah teman-teman. Bagaimana mengemas cinta kita, bagaimana mengemas hubungan kasih mesra di antara dua orang yang telah terikat dengan mitsaqan ghalidha, satu ikatan yang tidak akan pernah bisa dilepas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, ini salah satu kisah Rasulullah dengan Khadijah, dan tentu saja banyak. Ada lagi kisah dengan Khadijah yang lain. Kisah ini mudah-mudahan teman-teman juga pernah dengar. Tapi kita ingin sedang menunjukkan bahwa kisah-kisah cinta orang mulia ini bukan kisah atas dasar nafsu. Kisah cinta mereka bukan kisah cinta yang berujung kepada materi atau fisik. Tapi kisah cinta ini membawa kebahagiaan dari dalam jiwa yang begitu dalam atas ridha Allah. Kurang lebihnya ketika Khadijah mau meninggal, Jibril datang ke rumah Rasulullah dan menitipkan salam Allah kepada Khadijah. Dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, Allah menitipkan salam pada istrimu Khadijah, dan Allah telah menyiapkan satu istana yang megah dan indah di surga. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan ingat, ketika salah satu dari ucapan Khadijah sebelum meninggal adalah Khadijah menangis. Kemudian Nabi bertanya, ya Khadijah, apakah kamu menangis karena telah menyesal menikah dengan aku yang kamu dulu kaya raya, akhirnya hidup miskin seperti ini, hartamu habis? Apakah kamu menangis menyesal menikah dengan aku karena hidupmu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan? Khadijah semakin menangis, dan pada akhirnya Khadijah mengatakan, demi Allah suamiku, aku sama sekali tidak menyesal menikah denganmu. Yang aku sesali adalah sudah tidak ada lagi tenaga, waktu, dan harta yang aku persembahkan untuk perjuangan Islam, untuk mendukungmu suamimu. Maka suamiku, jika aku telah meninggal, maka kalau engkau butuh harta, butuh tulang untuk menyambung jembatan, untuk menyampaikan dakwahmu kemana-mana, galilah lubang kuburanku, ambillah tulang-tulangku, jadikanlah jembatan agar dakwah Islam sampai kemana-mana. Lihat teman-teman, kisah cinta yang romantis berbalut indah, tidak hanya berbalut nafsu. Kisah cinta yang semuanya berawal dan berakhir untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang oleh Allah di surat Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sesungguhnya orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan 1441 Hijriah ini, April Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan Allah uji bangsa kita dan seluruh umat manusia di dunia dengan makhluknya COVID-19 yang menghasilkan kita diminta stay at home, dan ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan normal, khususnya di bulan suci Ramadan. Bukber, taraweh, salat Idul Fitri nanti, kemudian acara-acara bersama tidak bisa kita lakukan seperti sebelumnya. Kita ambil hikmahnya, tetap membuat kita mencintai Allah, tetap kita mencoba mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling akhir, mudah-mudahan teman-teman tidak lupa, waktu kita begitu amat pendek, waktu kita begitu amat sangat cepat. Kita tidak tahu kapan akan segera menghadap Allah SWT. Satu-satunya jalan adalah bagaimana agar Ramadan ini kita jadikan sebagai Ramadan yang terbaik, sebagai Ramadan yang membawa kita pada gelar muttaqin. Insya Allah, cerita cinta 10 menit saya akhiri sekarang. Insya Allah besok hari Ahad jam 11, silakan pantau lagi di Facebook atau Instagram Marenda Darwis. Kita akan lanjutkan lagi kisah-kisah cinta orang mulia. Mungkin Rasulullah
mungkin sahabat-sahabat Nabi, mungkin para salafus soleh, mungkin para tabi'in, mungkin para tabi'in, atau orang-orang yang hebat, para pahlawan. Semuanya mudah-mudahan Allah izinkan kita selama 1 bulan penuh bercerita tentang kisah-kisah cinta orang mulia. Dan saya berharap mudah-mudahan pembenahan-pembenahan ini bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya ya. Karena kalau seperti ini saja mungkin tidak terasa ada kurangnya ya. Manual sekali ya, musiknya dari luar. Di sini ada HP yang lain, di sana ada HP yang bawa anak saya. Tapi satu hal tujuannya, jangan pernah untuk menunda kebaikan dengan alasan tidak ada fasilitas. Saya malah punya tantangan. Justru itu, ketidak ada fasilitasan itu yang buat kita bisa menghasilkan keluar biasaan. Selamat beribadah, selamat menuntaskan ibadah Ramadan sampai tuntas nanti. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan saya tunggu lagi insya Allah besok jam 11 siang menjelang zuhur di acara cerita cinta 10 menit, kisah-kisah cinta orang-orang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.